Samar-samar gadis itu membuka matanya, lalu pandangannya langsung tertuju pada lelaki yang beringkuk di sofa kamarnya, tanpa selimut dan bantal. Gadis itu melirik jam di nakas, ternyata masih jam 5 pagi. Ia bangkit sambil membawa selimut, ia pakaikan ke tubuh Galang. "Lo temenin gue semalam?" tanya Anara sambil memandangin lelaki itu yang masih tertidur lelap. "Makasih, tidur gue nyenyak tanpa obat." Anara memberikan sulas senyuman, lalu kakinya melangkah menuju kamar mandi. Kepalanya masih sedikit sakit, tapi dia harus sekolah. Selepas mandi, gadis itu memakai seragam yang baru Galang berikan. Dia berputar di depan kaca. Entahlah, hatinya merasa tenang. Gadis melihat Galang dari pantulan kaca. Dia masih tenang dalam tidurnya. Anara menghampirinya lalu berjongkok di samping, memandangi setiap ketenangan di wajah Galang. Galang tampan. Anara tidak bisa membohongi akan itu, tapi dia gengsi untuk mengakuinya. "Lang," gadis itu menepuk tangan Galang pelan. "Bangun." Galang melihat, lalu meluk Anara. Gadis itu terdiam. Ini Galang sudah bangun atau belum? Anara berusaha mendorong tubuh Galang, tapi tidak lepas. "Lang, lepas." "Galang." Galang buka matanya, lalu refleks mendorong Anara pelan. "Gue gak ngapa-ngapain lo kan? Gue gak ngapa-ngapain lo lagi kan?" tanya Galang panik. Perbuatannya yang waktu itu saja belum lahir. Anara menggeleng sambil menahan malu. Dia kira lelaki itu sudah bangun. "Mandi, gue mau buat sarapan." Gadis itu berdiri, tapi Galang menahannya. "Lo gak boleh sekolah." Gadis itu mengernyit. "Kenapa?" "Lo demam, dan gue gak mau repot-repot di sekolah. Lagian teman lo tahu kalau lo sakit, jadi hari ini lo diam di rumah," putus Galang. Lalu laki itu beranjak pergi dari kamar Anara. "Nyebelin," ucap Anara sambil mengentakkan kakinya. Bila dia bukan suaminya, Anara akan memberontak. Siapa dia berani melarangnya sekolah? Gadis itu melenggang keluar kamar menuju dapur. Anara membuka kulkas dan mengambil bawang putih, lalu diiris halus. Dia menyalakan kompor dan memasukkan sepiring nasi, tak lupa dia beri telur dan kecap. Nasi goreng siap. Rasanya tidak seenak bila beli, tapi ini bisa makan dan cukup enak untuk nasi goreng rumahan. Anara mencium bau nasi goreng bercampur dengan bau maskulin Galang. Lelaki itu sudah ada di belakangnya, sambil menatapnya. "Ngapain masak?" tanya Galang ketus. "Buat sarapan lo," jawab Anara sambil menyimpan sepiring nasi goreng itu di meja. "Ganti seragam, lo masuk kamar, tidur. Gue gak suruh masak." "Emang gue beneran gak boleh sekolah?" tanya Anara sambil menatapnya sedih. "Enggak, lo diam aja di rumah." "Oke, makan tuh." Anara menunjuk nasi goreng itu dengan dagunya. "Lo gak makan?" tanya Galang. "Enggak, belum lapar." Galang menarik tubuh Anara agar duduk di meja makan. Lalu lelaki itu memberikan sendok pada Anara. "Gue gak mau disalahin kalau lo kurang gizi. Cepat makan," suruh Galang galak. "Makan sendiri, itu buat lo. Makan, ini perintah." "Oke, bawel." Nada bicara mereka sepertinya tidak bisa hilang. Sedari dulu tidak bisa lembut. Biasanya hanya meninggikan suara satu sama lain. Pada saat jam pelajaran keempat, lelaki itu memilih bolos dan meninggalkan kelima temannya di sekolah. Pasti mereka akan mencari lelaki ini. Lelaki itu memarkirkan motornya di depan rumah minimalis dengan cat tembok yang sudah setengah mengelupas dan membawa sekantong kresek makanan. Mungkin itu sudah terjadi kebiasaannya saat menemui gadis jaket coklat ini. "Hei," sapa Galang saat gadis itu membukakan pintu. "Masuk." Gadis itu tampak bahagia saat lelaki itu datang. "Tuh kan kebiasaan." Risa memerengut saat Galang lagi-lagi membawa makanan yang banyak. "Uang gue banyak, jangan protes deh," tegur Galang, dan gadis itu hanya mengangguk sambil tersenyum jahil. "Oh ya Syah,
gips lo belum bisa dilepas. Padahal udah hampir 4 bulan loh. Galang memandangi kaki Risa. Biasanya gips akan dibuka sekitar 2-3 bulan. Belum. Lo tahu kan kaki gue patah, ucap Risa dan Galang hanya mengangguk. Sejujurnya dia tidak paham tentang pertulangan. Lo jarang kesini sekarang, sibuk banget ya kerjaan lo? Tanya Risa sedikit cemberut. Enggak sih, gue kerja cuma seminggu 3 hari. Itu juga cuma duduk-duduk di kantor. Biasa, bos tinggal terima beres. Galang tertawa, sejujurnya dia bukan orang yang suka pamer. Risa tersenyum sambil mengangguk-angguk. Iya deh, percaya. Oh ya, lo kok udah pulang sih? Risa menatapnya penuh selidik. Lo bolos ya? Bukan bolos, tapi pulang sebelum waktunya, jawab Galang sambil menyengir. Lang, kalau gips gue udah dilepas, lo bisa kan antar jemput gue sekolah? Tanya Risa sambil menompang dagu. Antar jemput? Ulang Galang. Gadis itu mengangguk setuju. Gimana? Soalnya gue belum bisa kerja, Lang. Lo tahu kan gue gak kerja selama 4 bulan. Dapat ongkos dari mana gue? Keluh Risa. Gadis itu memang bekerja selepas sekolah di kafe. Oke, jawab Galang. Lo tahu di mana part Galang? Tanya Ringo pada Gaisa. Seperti biasa, Gol sedang makan di kantin bersama Caca dan Gaisa. Boro-boro, jawab Gaisa sambil menyedot lemon tea-nya. Dulu dia bilang kalau dia dikasih apar sama bokapnya, apart itu jadi base camp kedua Gols. Tapi sekarang boro-boro jadi base campnya. Tahu aja kagak, ucap Zigo. Dah gue bilang Galang sama Ara ada sesuatu, pokoknya mereka fix pacaran. Caca melayangkan tatapan tajam pada Ajay. Mulut lelaki itu memang tidak bisa direm. Meskipun Galang ganteng dan tajir, Caca tidak setuju mereka pacaran. Dan pastinya juga tidak akan pernah terjadi mereka bagaikan air dan minyak. Lo jangan nyebar hoax ya, tegur Caca. Ara itu gak pacaran dan gue gak mau mereka pacaran. Gaisa juga menentang asumsi Jay yang asal nyeblak saja. Mau ikut taruhan gak? Tanya Aji. Taruhan? Tanya Gaisa. Kita udah berani taruhan. Kalau Galang emang gak suka sama Ara, kita kasih barang berharga kita yang udah dijanjiin. Tapi sebaliknya, kalau Galang suka sama Ara, dia kasih apapun yang kita minta, kata Aji. Membuat kedua gadis itu melongo. Segitunya mereka ingin memastikan. Jelas jawabannya Anara dan Galang tidak akan bersama. Cah, gimana kalau kita taruhan? Kalau opini gue benar, lo harus akuin kalau suka sama gue dan mau jadi cewek gue. Pokoknya cewek kesekian gue, ucap Jay. Kalau mereka gak pacaran, lo harus bawa semua anggota EXO ke rumah gue. Caca mengangguk setuju. Bagaimanapun Anara tidak suka pada Galang, dan Jay akan kalah darinya. Siap-siap saja dia mencari EXO dan digiring ke rumahnya. Deal. Jay menggulurkan tangannya, Caca pun membalasnya. Keduanya tersenyum licik. Mereka berdua sama-sama percaya diri akan menang. Dih, pada gila lu berdua. Gaisa berdiri lalu pergi dari kantin. Beberapa kali dia menggigitkan bahunya, orang-orang di sana sangat aneh. Sah, tunggu gue. Caca menyusul Gaisa saat tahu gadis itu pergi. Zik gimana nih? Jay udah jauh banget tuh, sedangkan lo godain aja belum, ucap Ringo. Gak yakin gue. Udahlah, gue kasih aja sama Jay. Dia kan sukanya yang imut-imut galak kayak Caca, jawab Zigo. Dia terlalu suka pada gadis imut-imut. Dia sukanya pada gadis yang lebih tua darinya, katanya lebih menggoda. Jadi lo gak kalah nih sama Jay? Ya, katanya fuckboy sejati. Sekitar pukul 3 sore, selepas pulang dari rumah Risa, lelaki itu langsung pulang, tidak mampir dulu ke warung Abah. Padahal di grup WhatsApp, Gol sedang ramai mempertanyakan Galang yang bolos tidak bilang-bilang. Mereka ngambek tidak diajak bolos oleh Galang. Lelaki itu beranjak ke dapur memindahkan mangga muda di plastik ke mangkok. Di jalan, dia tidak sengaja melihat penjual mangga. Dia tahu katanya orang hamil suka pada mangga muda, bukan pada mama muda ya. Karena mangganya sudah dipotong-potong oleh penjualnya, jadi Galang tinggal memberikannya pada Anara. Lelaki itu berjalan menuju kamar gadis itu.
Tanpa mengetuk, dia membuka pintu kamar Anara. Matanya mendelik kaget, dia melihat Anara baru keluar dari kamar mandi dengan balutan handuk yang menutupi dada sampai pahanya. Dengan cepat, lelaki itu membalikkan badannya. Tidak, dia tidak melihatnya. Anara buru-buru memakai baju dengan asal. Dia memakai kaos dan celana pendek. "Lo bisa nggak kalau mau masuk tuh ketuk itu dulu?" ucap Anara saat sudah berpakaian. Lelaki itu tidak menjawab, dia duduk di sofa kamar sambil menyimpan mangkok berisikan mangga itu di meja. "Mau ngapain sih?" ketus Anara. Dia malu karena Galang melihatnya hanya memakai handuk. Padahal dulu saja, sudahlah. "Mangga muda," katanya, orang hamil suka ngidam mangga. Galang menyodorkan mangga itu. Mata Anara langsung berbinar. Biasanya dia tidak terlalu suka mangga yang asam. Tapi entah mungkin Galana bayi yang ingin. Dengan cepat Anara mengambil mangkok itu dan duduk di sofa samping Galang, namun tetap berjarak. "Sama-sama," sindir Galang sambil menatap Anara kesal. Dia sudah membelikan mangga itu dan tidak ada ucapan terima kasih dari gadis itu. Anara menghentikan aktivitasnya lalu menoleh ke arah Galang sambil tersenyum dan membuat aliran darah di dalam diri Galang berderis cepat. "Makasih, Lang." Galang menggeleng kepala cepat. Perasaan apaan ini? Jantungnya berdegup 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Galang keluar dari kamar Anara. Lelaki itu bersandar pada depan pintu kamar Anara, lalu dipegang dadanya yang berdegup kencang. Bibirnya refleks menciptakan senyuman. "Apaan ini?" gumam Galang merasa aneh pada dirinya sendiri. Sedangkan di dalam kamar sana, Anara merasakan hal yang sama. Perasaan senang saat Galang memberinya perhatian kecil. Ini rasa seperti ditarik kembali ke 2 tahun yang lalu, saat masa-masa cintanya dengan Pram. "Apa gue?" Anara menggigit ujung jarinya, tapi secepat kilat dia menggeleng. Enggak.